Setelah selesai membahas aset, sekarang kita akan membahas sisi liabilitas atau utang. Pertanyaannya, kenapa kita harus mendalami utang? Coba bayangkan, apabila sebuah perusahaan bangkrut, maka perusahaan tersebut akan dipaksa untuk menjual seluruh asetnya untuk kemudian hasilnya dibayarkan kepada para kreditur. Baru jika ada sisa akan diberikan kepada kita, para pembeli saham, secara proporsional. Itu pun jika ada sisa. Sehingga penting bagi kita sebagai pemilik ekuitas untuk melihat apakah perusahaan memiliki jumlah utang yang sehat. Beberapa emiten memang dimaklumi untuk memiliki utang yang besar, misalnya emiten di sektor konstruksi dan banking karena nature usahanya. Sehingga kita tidak perlu kaget jika melihat jumlah utang di perusahaan konstruksi dan banking yang sangat besar. Kita akan mulai membahas dari utang jangka pendek, yaitu utang yang jatuh tempo di bawah 1 tahun atau di periode yang sama seperti pada saat laporan keuangan tersebut dibuat. Komponen utang jangka pendek yang pertama adalah utang usaha atau bahasa Inggrisnya trade payables, yaitu jumlah yang harus dibayar perusahaan kepada vendornya untuk pembelian barang dan jasa. Hal yang biasa menjadi perhatian analis adalah tren tingkat hutang dagang secara keseluruhan relatif terhadap pembelian atau rumusnya adalah utang usaha dibagi COGS. Dengan rasio ini, kita bisa melihat nih, apabila terjadi perubahan signifikan dalam rasio tadi, maka itu menandakan potensi perubahan dalam hubungan kredit perusahaan dengan pemasoknya. Untuk bisa melihat lebih jauh, kita bisa membuka CLK utang usaha. Pada PTPP adalah CLK 25. Pada CLK ini, kita bisa melihat daftar utang usaha yang dimiliki PTPP berdasarkan krediturnya dan berdasarkan mata uangnya. Nah, ini tuh adalah potongan saja karena tidak cukup jika dimasukkan semuanya. Dari sini kita bisa menilai nih, apakah perusahaan yang menjadi kreditur adalah perusahaan yang sehat. Karena kalau tidak, ada kemungkinan nih kreditur akan menagih paksa utangnya jika sewaktu-waktu dibutuhkan dan sebagainya. Begitu juga kita juga bisa menilai juga resiko mata uang asing. Komponen utang jangka pendek yang tak kalah penting adalah pendapatan diterima di muka atau bahasa Inggrisnya unearned revenue, yaitu pendapatan yang perusahaan dapatkan di muka tapi mereka belum mendeliver jasa atau barangnya kepada customer, sehingga belum boleh diakui sebagai pendapatan. Perusahaan dengan jumlah unearned revenue yang tinggi bisa kita expect untuk punya revenue yang tinggi di masa yang akan datang setelah unearned revenue tersebut bisa diakui. Dengan membuka CLK pendapatan diterima di muka, kita bisa tahu siapa customer dan apa jasa yang harus dideliver oleh perusahaan kita untuk customer tersebut. Pertanyaan yang bisa kalian tanyakan adalah, apakah menurut kalian perusahaan akan mengalami kesulitan mendeliver jasa atau barang tersebut di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan iklim ekonominya sekarang? Karena jika iya, unearned revenue ini tidak akan diakui sebagai pendapatan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai utang jangka panjang. Utang jangka panjang adalah utang yang tanggal jatuh temponya di atas 1 tahun. Sebagian utang jangka panjang akan diklasifikasikan dalam utang jangka pendek. Itulah mengapa kalian biasa melihat akun misalnya utang bank yang jatuh tempo di bawah 1 tahun pada bagian utang jangka pendek. Itu artinya misal ada laporan keuangan 2019, utang banknya jatuh tempo di 2021. Maka pada saat itu utang tersebut akan diklasifikasikan sebagai utang jangka panjang. Tapi pada saat laporan keuangan 2020 dibuat, utang tadi akan menjadi bagian dari utang jangka pendek. Nah, jadi jangan bingung lagi ya sekarang. Bagian dari utang jangka panjang yang pertama adalah bank loan atau utang bank, yang terdiri dari jumlah utang yang dimiliki perusahaan kepada tentunya bank. Dengan membuka CLK utang bank, yaitu CLK nomor 36 pada laporan keuangan PTPP, kita bisa melihat utang bank berdasarkan nama bank yang memberikan pinjaman seperti pada gambar. Bahkan jika kita scroll lebih dalam lagi dan lebih detail, kita bisa melihat tanggal jatuh temponya, bunganya, dan jumlah outstandingnya, serta digunakan untuk apa sih utang itu. Sehingga kita bisa menilai nih, apakah utang yang dimiliki perusahaan adalah utang yang produktif atau tidak. Jenis utang jangka panjang selanjutnya adalah utang obligasi atau bahasa Inggrisnya bond payable. Sama seperti bank loan, jika kita membuka CLK utang obligasi yaitu CLK 37 pada laporan keuangan PTPP, kita bisa tahu obligasi apa saja yang outstanding, kapan tanggal jatuh temponya, dan bunganya. Selain itu, kita juga bisa melihat syarat-syarat dalam menerbitkan obligasi, sehingga kita bisa melihat manajemen risiko perusahaan atas utangnya. Hal yang penting diperhatikan saat melihat utang obligasi adalah melihat utang obligasi yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat. Karena biasanya utang obligasi itu jumlahnya sangat besar, sehingga kita bisa melihat nih,
apakah perusahaan memiliki kemampuan untuk membayarnya, misalnya dengan melihat ketersediaan kasnya, atau perusahaan akan melakukan restrukturasi untuk membayar utang tersebut. Bagian terakhir dari neraca adalah ekuitas. Hal yang penting untuk diperhatikan di sini adalah jumlah saham outstanding dalam rupiah beserta jumlah lembarnya, seperti yang bisa kalian lihat pada highlight pertama ini. Selain itu, hal yang harus diperhatikan dalam bagian ini adalah akun saldo laba atau bahasa Inggrisnya retained earning. Akun saldo laba adalah jumlah laba yang perusahaan tarik kembali dan simpan untuk digunakan di kemudian hari, baik itu untuk ekspansi ataupun untuk keperluan lainnya. Saat perusahaan mencatatkan laba, perusahaan memiliki dua pilihan, yaitu untuk membagikan labanya ke pemegang saham sebagai dividen atau menahannya kembali untuk perusahaan. Nah, jumlah laba yang ditahan itulah yang kemudian dicatat pada bagian saldo laba ini.